Halo, Assalamualaikum. Selamat datang dan kembali lagi bersama kami di Sosma HMT ITS di podcast Sosi Solo. Sosma di sini, Sosma Solo. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian yang di rumah tetap sehat dan juga terus semangat ya buat menjalani perkuliahan. Gak terasa nih teman-teman, Sosi Solo sekarang udah sampai di episode ketiga nih. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton episode-episode sebelumnya, bisa banget ditonton dulu. Tapi tentunya setelah nonton episode ketiga ini ya. Karena di episode kali ini kita mau bahas topik SDGs yang sangat-sangat menarik bersama narasumber kita yang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Sebelumnya aku mau nyapa dulu narasumber kita. Halo Kak Indira. Halo teman-teman HMTI. Iya, gimana nih Kak Indira kabarnya hari ini? Seneng banget hari ini, semangat lagi nih bisa kembali ke HMTI juga. Seneng banget nih, juga bisa kedatangan Kak Indira yang super keren. Nah, sebelum itu Kak, sebelum kita masuk ke pembahasan topik kita kali ini, aku mau ngasih overview tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Teman-teman di rumah pasti juga udah nggak asing lagi kan dengan yang namanya SDGs atau kepanjangan dari Sustainable Development Goals. Jadi SDGs ini merupakan rencana aksi global yang dirancang oleh para pemimpin dunia yang fokusnya adalah untuk kesejahteraan manusia, planet, dan tujuannya adalah untuk kemakmuran. Nah, SDGs ini mencakup 17 poin-poin penting. Nah, dan kita hari ini akan membahas salah satu poinnya, yaitu di poin ke-15. Poin 15 ini apa sih? Jadi poin 15 ini adalah menjaga ekosistem darat. Nah, untuk tujuan yang lebih panjang dan detailnya, yaitu untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghambat degradasi tanah, dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Oke deh, untuk selanjutnya aku mau bacain profil singkat dari Kak Indira sebagai narasumber kita hari ini. Nah, Kak Indira ini bernama lengkap Putu Ayu Indira Ardiatna. Kak Indira ini adalah mahasiswa lulusan dari Teknik Sistem dan Industri ITS angkatan 2016. Dan juga pengalaman Kak Indira diantaranya adalah menjadi co-founder dari Bumi Badis. Dan Kak Indira ini juga pernah intern di Waste for Change di bidang Innovation and Process Improvement. Nah, itu tadi adalah profil singkat dari Kak Indira. Mungkin Kak Indira bisa cerita dikit tentang pengalaman-pengalamannya tadi nih, biar teman-teman bisa lebih kenal sama Kak Indira. Oke, terima kasih Afi. Jadi benar, aku dulu di HMTI di jurusan Teknik Industri, siswa di tahun angkatan 2016, baru aja lulus tahun 2020 kemarin, dan sekarang masih aktif menjabat sebagai co-founder di Bumi Badis. Nah, Bumi Badis ini organisasi kecil-kecilan yang waktu itu aku bentuk bersama 2 founder lainnya ketika kami masih berkuliah di Surabaya. Jadi kalau teman-teman tahu di daerah Keputih itu ada namanya Taman Baca. Nah, kita sering datang ke sana dan memberikan edukasi terhadap lingkungan 2021 ini sampai kemarin di bulan Mei 2021 aku juga baru selesai magang di Waste for Change. Waste for Change ini suatu sebenarnya usaha private company gitu yang mencoba menyelesaikan permasalahan mengenai isu sampah. Itu sih mungkin singkatnya, Afi. Oh, oke Kak. Udah banyak banget nih jadi pengalaman Kak Indira di bidang lingkungan ya Kak. Terus aku juga sempat baca nih di LinkedIn-nya Kak Indira yang di Waste for Change itu, jadi apa ya, kayak ada unsur-unsur teknik industrinya juga tuh dipakai di Waste for Change-nya ya Kak ya. Betul banget. Jadi kita sebagai anak TI ini sebenarnya luas banget ya. Kita bisa kerja di mana aja, mengaplikasikan ilmu kita di mana aja. Dan kebetulan di Waste for Change memang walaupun fokusannya lingkungan, tapi operation mereka sehari-hari itu sebenarnya TI banget nih teman-teman. Gimana supaya pengelolaan sampahnya lebih efisien, gimana proses pengangkutan sampahnya lebih baik. Nah itu pakai OR dan segala macamnya tuh. Terus ngurusin layout, PF. Wah, TI banget sebenarnya kalau dipikir-pikir.
Keren banget. Jadi bisa tuh seimbang antara passion dan juga keilmuannya ya. Betul, betul. Oke deh. Eh, Mungkin itu profil singkat dari Kak Indira. Nah, ini aku mau langsung tanya-tanya aja nih ke topik kita kali ini. Nah, menurut Kak Indira, seberapa penting sih Kak menjaga ekosistem darat itu? Oke, kalau ditanya seberapa pentingnya itu penting banget gitu ya, karena ekosistem darat ini tempat kita sebagai manusia yang ada di bumi ini tuh tinggal gitu. Walaupun lingkungan tuh cakupannya luas banget, ada ekosistem laut, ada ekosistem yang di udara juga gitu kan. Tapi ini menjadi penting banget karena kita tinggal di daratan. Itu sih mungkin untuk pembuka ya. Oke, oke. Jadi menurut Kak Indira penting banget nih menjaga ekosistem darat Hmm, karena kita adalah bagian dari ekosistem darat itu ya Kak ya. iya Nah, betul. terus seperti yang kita tahu nih Kak, kalau kita tadi lihat dari tujuan lengkap dari poin ke-15 ini kan salah satunya adalah mengelola hutan secara berkelanjutan dan yang mana hutan ini juga merupakan bagian dari ekosistem darat itu. Menurut Kak Indira, gimana pendapat Kak Indira tentang kondisi hutan Indonesia saat ini Kak? Oke, sebenarnya kalau teman-teman ngikutin isu-isu lingkungan itu banyak banget yang viral penebangan pohon gitu kan, baik untuk pembukaan lahan tempat tinggal manusia dan juga untuk misalnya aktivitas penambangan gitu ya yang sering kita dengar. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat banyak dari lahan kita atau pohon-pohon kita ditebang selain untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari yang istilahnya menggunakan pohonnya itu sendiri, sebenarnya pembukaan lahan itu banyak digunakan untuk apa ya mengembangbiakan sapi gitu. Kalau teman-teman ini juga fakta baru mungkin kalau kita itu apa namanya paling besar jejak karbon yang kita hasilkan itu dari makan daging sapi khususnya dan juga produk-produk dairy. Nah, kenapa sih jejak karbon kita besar di sana? Karena yang pertama memang dari sapi itu sendiri mereka saat mencerna makanan menghasilkan gas metana yang hasilnya gas metana itu ke atmosfer dan menambah greenhouse gas yang menyebabkan global warming atau climate change itu. Nah, selain proses internal mereka, mereka kan butuh banyak banget ya tempat untuk mereka jalan-jalan gitu, untuk pengembangbiakannya, butuh air dan segala macamnya. Dan itu merupakan faktor utama tuh dalam penghabisan lahan yang ada di dunia ini gitu secara general. Jadi kondisi hutan kita semakin menurun, semakin butuh banyak lahan untuk konsumsi manusia, kita butuh banyak makan daging gitu kan, jadi semakin banyak lahan yang dibuka. Tapi sekarang juga Indonesia itu lagi fokus ke membuat hutan ini sebagai penyerapan karbon gitu. Jadi kalau dari Ibu Menteri LHK bilang kita pengen target karbon neutral di mana hasil-hasil dari pabrik, semua aktivitas manusia di Indonesia ini kalau kita menghasilkan karbon sebaiknya bisa diserap nih sama hutan kita. Nah, itu yang sekarang lagi dikembangkan. Jadi sebenarnya ada harapan juga nih untuk kondisi hutan kita gitu. Oke. Uh, jadi fokusan dari Menteri Lingkungan dan Kehutanan kita untuk dalam hal karbon tadi ya Kak ya? Oke deh. Ya, betul. Ya, nah aku juga mau tanya nih, kan Kak Indira ini juga sudah punya cukup banyak kan pengalaman di bidang lingkungan ya Kak ya? Tantangan apa aja sih Kak yang pernah Kak Indira alami dan rasakan dalam mewujudkan SDGs Point 15 ini Kak? Oke, jadi untuk familiar dengan SDG sebenarnya aku belajar itu dari kegiatan MUN sih. Waktu itu aku ikutan Model United Nations dan belajar kalau ternyata bumi ini tuh dan orang-orang di dalamnya sedang berfokus dengan berbagai isu gitu. Ada isu ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, belajar dari SDG, oh ternyata SDG ini aksi yang besar banget ya dan menargetkan banyak banget aspek gitu. Dan salah satunya yang memang target SDG 15 ini merawat ekosistem darat. Nah, dari situ aku ngerasa wah kalau sebanyak ini targetnya, orang-orang yang sadar baru dikit, itu bakal susah banget dicapai gitu kan. Apalagi durasi waktu yang kita mau capai itu udah semakin dekat. Sekarang udah tahun 2021, dan SDG ini targetnya 2030. Gimana kita bisa, apa namanya, mencapai target itu kalau nggak banyak yang aware. Jadi tantangan pertama itu mungkin yang awareness orang-orang yang
ada sekarang terhadap isu yang terjadi itu masih sangat rendah. Jadi rate untuk mencapai target seperti yang kita udah rencanakan tuh akan sangat lama gitu kan. Terus yang kedua, mungkin seringkali kita juga merasa kurang kompeten, di mana kita nggak punya kekuatan nih untuk mendobrak atau membuat istilahnya kampanye yang besar gitu ya untuk mendorong perubahan, karena kita cuman individu aja gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai citizen atau konsumen gitu ya dari suatu pabrik, dari itu kita juga punya suara gitu. Teman-teman bisa sounding apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman pengen dari companies ini untuk bergerak. Nah, itu sebenarnya satu aksi yang bisa dilakukan nih oleh teman-teman. Jadi tantangannya kalau kita nggak berani melakukan itu, ya tentu goal ini nggak akan tercapai gitu. Oke, ya sih Kak, mungkin itu bener banget. Kayak kita tuh kadang tuh mikir gitu, kita tuh cuma satu orang atau dua orang yang mungkin melakukan, yang punya pemikiran sampai ke arah sana kan, dan juga mungkin sadar akan lingkungan. Mungkin kita kayak mikir, ini nggak ada dampaknya apa-apa gitu, kalau misalnya kita tuh cuma satu atau dua orang aja yang ngelakuin. Nah, mungkin nih Kak, dari Kak Indira, ada saran nggak sih, atau mungkin apa aja hal-hal yang perlu kita lakukan, terutama kita nih ya, sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, yang mana kita tuh harusnya harus bisa untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan poin ke-15 ini. Hal-hal apa aja yang perlu kita lakukan, Kak? Oke, nah ini sebenarnya banyak banget ya yang bisa kita lakukan. Yang paling pertama mungkin kayak tadi kita bisa membatasi penggunaan fossil fuels, misalnya penggunaan karbon gitu ya sebagai sumber energi, dan kita mengubah source kita menjadi menggunakan energi baru terbarukan. Nah, ini sama juga kasusnya dengan yang kita ngerasa, kita nggak bisa punya andil karena kita cuma satu orang. Tapi yang aku sering alamin, kalau misalnya nih, aku juga sering kalau di TI gitu ya, dulu lewat-lewat, senyumin aja satu orang gitu. Ntar orangnya bakal senyum juga balik ke kita, dan hari itu dia juga happy, dan akhirnya dia nyebar juga senyum ke orang lain. Nah, itu rantai yang aku harapkan dengan kita bisa bikin perubahan dari kita sendiri. Nah, itu juga bisa domino effect gitu, akhirnya kena juga ke orang-orang lain. Nah, kita bisa menyuarakan, kita pengen bumi yang lebih bersih, kita pengen aktivitas lebih ramah lingkungan dan segala macamnya, itu juga salah satu cara yang bisa kita lakukan. Apalagi mahasiswa kan memang punya hak gitu ya untuk menyuarakan suaranya. Dan kalau teman-teman mungkin sekarang suka investasi gitu, bisa juga kita lebih selektif nih milih companies yang mau kita investasiin. Kalau kita dukung ke perusahaan yang masih pro fossil fuels atau pro penebangan pohon, itu artinya kan kita mendukung kegiatan itu gitu kan. Jadi bisa lebih selektif dalam segi pemilihan companies yang untuk kita lakukan investasi gitu sebagai bentuk dukungan kita untuk mengurangi penebangan pohon dan juga misalnya penggunaan fossil fuels itu. Terus yang kedua mungkin bisa mengurangi penggunaan kendaraan motor pribadi ya gitu. Misalnya kalau teman-teman ke ITS, kosannya cuma dari Gebang gitu kan, bisa jalan kaki nih teman-teman. Jangan naik motor gitu kan. Kalau misalnya masih pagi, masih belum panas, kita bisa jalan kaki aja, hitung-hitung olahraga gitu. Soalnya kita masih punya dengan pohon yang kita punya sekarang, dengan hutan yang kita punya sekarang, itu pasti akan sulit untuk menyerap semua karbon dari aktivitas kita gitu, dari aktivitas besar, dari pabrik. Nah, yang bisa kita lakukan, kita udah tahu kita bisa mengurangi jejak karbon kita sendiri dengan jalan kaki tadi itu. Jadi kita nggak nambah lagi emisi dari kendaraan kita. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya kayak kita berbelanja gitu ya, kita beli yang lokal. Misalnya kita nggak usah jauh-jauh, misalnya mau beli produk makanan apa, kita nggak usah ke TP gitu, misalnya kalau di Sakinah aja ada gitu. Jadi kita juga mengurangi emisi dari in terms of jarak, terus juga transportasi produk, kalau misalnya belajar Sislok nih kan teman-teman, kayak kalau jaraknya semakin jauh dan optimasi distance-nya, kayak gitu, nah itu pasti emisinya juga lebih berkurang. Gitu dulu sih mungkin, Afi. Kalau tadi dengar jawaban Kak Indira tentang ke ITS, tentang jarak, apa kuliah online ini mengurangi penggunaan karbon berarti ya Kak ya?
Nah, ini juga pertanyaan yang tricky nih, Afi, karena kalau kita pakai komputer juga kan kita nyolokin ke listrik ya, kita masang internet juga nyolokin ke listrik, di mana listrik kita ini masih belum sepenuhnya disupport oleh energi baru terbarukan. Kita masih banyak banget pakai fossil fuels juga. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang nggak bisa di-compare banget gitu ya. Kita nggak bisa bilang kalau kita online ini lebih baik karena kita nggak bisa jalan nggak perlu naik motor atau naik kendaraan ke ITS. Nah kalau Afi ngambil mata kuliah pilihan apa aja nih, Afi? Masih belum Kak, masih di Oh tahun belum. kedua, iya. Oh gitu. Nah, ada satu nih kebetulan yang menarik. Aku ngambil mata kuliah pilihan kemarin dari kelasnya Bu Maria, itu Sustainable Manufacturing. Nah, di situ kita belajar tentang LCA, Life Cycle Assessment. Nah, itu ada alatnya tuh untuk ngebandingin apakah aktivitas kalau kita durasi naik kendaraan dengan jarak tertentu, terus kalau kita online, emisinya tuh bisa dibandingin tuh di sana. Nah, jadi memang yang paling baik sih kalau mau ya jalan ke ITS dan kita kelas offline gitu sebenarnya kombinasi paling baik. Tapi nggak bisa dibilang juga kalau kita online ini jauh lebih baik daripada kita yang offline gitu sih. Oke, terima kasih Kak Indira, jawabannya benar-benar sangat membuka pikiran ya. Oke, Kak Indira, ini mungkin kita udah sampai di penghujung sesi nih. Mungkin Kak Indira ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton dan juga mungkin dengerin diskusi kita kali ini untuk bisa turut aktif dalam mewujudkan poin 15 ini? Gimana, Kak? Oke, ya mungkin harapannya teman-teman yang udah dengerin hari ini bisa ngerti bahwa sustainability ini tuh collaborative effort, nggak cuma perusahaan aja, nggak cuma pemerintah aja, tapi kita semua perlu berperan dalam mewujudkan target ini, gitu kan? Karena walaupun kita ngerasa kita nggak bisa nanam pohon atau gimana, nah teman-teman bisa mendukung aktivitas yang misalnya berpartisipasi di komunitas yang ada proses penanaman pohonnya, jadi donasi dan segala macam. Kayak kemarin Bumi Badis kita juga habis nanam 506 pohon di Kalimantan nih. Jadi teman-teman bisa berpartisipasi untuk menjaga ekosistem seperti atau mungkin paling sederhana lagi nih catatan seperti misalnya teman-teman itu urusin sampah deh gitu ya. Sekarang kan juga marak banget nih masalah sampah. Nah, bertanggung jawablah terhadap sampah yang kita hasilkan setiap hari gitu. Teman-teman harus bisa memikirkan gimana dampaknya ini bisa menghancurkan lingkungan gitu kalau teman-teman buang sampah sembarangan, akhirnya mencemari tanah kita, dan akhirnya tanah kita nggak bisa secara efektif menyerap hujan dan segala macamnya yang akhirnya dampaknya besar banget, nggak cuma buat teman-teman sekarang nih dalam waktu 10 tahun ke depan, tapi ke generasi yang di depan gitu. Karena sustainability kayak SDG ini itu berbicara gimana supaya generasi sekarang bisa terpenuhi nih kehidupannya, tapi kita tidak mengorbankan kemampuan bumi untuk memenuhi kebutuhan di generasi yang akan datang. Terima kasih banget Kak Indira atas jawabannya yang super insightful nih buat teman-teman semua. Nah, mungkin teman-teman bisa juga untuk follow Bumi Badis ya Kak ya di Instagram. Boleh banget. Untuk melihat perkembangan bumi juga kita lebih lanjut, dan juga mungkin kita bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh Bumi Badis untuk mensejahterakan bumi. Oke. Wah, mantap. Terima kasih Kak Indira sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, cerita, dan juga pengalamannya di kesempatan kita kali ini. Aku mohon maaf banget kalau ada salah kata dan juga perbuatan. Dan sampai ketemu lagi teman-teman di episode solo berikutnya. Dadah!